Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita kesempatan, waktu luang dan kesehatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, menunaikan ibadah kepadanya. Dengan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa menghadiri salatul jamaah dan menghadiri majelis ilmu. Jamaah yang saya muliakan, sungguh ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena semangatnya kita, bukan karena keseriusan kita, bukan karena tenaga yang kita miliki. Banyak manusia diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, namun untuk datang ke masjid menunaikan salatul jamaah, ia tidak mampu untuk menunaikannya. Karena itu Rasulullah SAW setiap kali al-muadzin mengumandangkan azan dan melafadzkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membaca la haula wa la quwwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sehingga jemaah yang saya muliakan, apa yang kita dapatkan dari kenikmatan di pagi yang mulia ini, semuanya ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita nikmat, kesehatan dan waktu luang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi kepada kita kenikmatan untuk mensyukuri sebuah nikmat. Banyak manusia diberi nikmat, namun sedikit di antara mereka yang diberikan kenikmatan untuk mensyukuri nikmat. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat kata Rasulullah
di mana mayoritas manusia terlalaikan. Lalai dua nikmat tersebut, dari dua nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua nikmat itu adalah nikmat waktu luang. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita nikmat ini, dan Allah beri juga kepada kita kesempatan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang mulia ini saya akan baca salah satu dari kebiasaan orang-orang al-jahiliyah di zaman dahulu. Saya sengaja baca ini jemaah yang dimuliakan Allah, supaya ini menjadi bekal bagi kita semuanya dan kita tidak terjerumus ke dalam kebiasaan orang-orang al-jahiliyah tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang nama al-jahiliyah, maka yang dimaksud dengan al-jahiliyah di sini adalah apa yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi. Itu dikenal dengan zaman al-jahiliyah. Orang-orang pada waktu itu, kalau ia bukan seorang Yahudi, bukan Nasrani, maka ia sebagai musyrikin, orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara syirik. Makanya tidak pantas seseorang menyebutkan sesuatu dengan ucapan itu ketika saya masih jahiliyah. Tidak pantas jamaah yang saya muliakan. Kenapa? Karena jahiliyah itu identik dengan kekafiran dan kekufuran. Sebutkan kalau misalnya itu ketika saya belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dahulu pernah terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, terjatuh ke dalam kemusyrikan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari itu semuanya. Dan tidak pantas kita menyebutkan itu adalah keadaan saya di waktu jahiliyah dahulu. Nah, jemaah yang saya muliakan, mempelajari kebiasaan dan sesuatu yang sudah mengakar di tengah-tengah orang-orang al-jahiliyah dahulu. Ini tujuannya adalah supaya kita terbentengi, terjaga, dan tidak terjerumus ke dalam kebiasaan mereka tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Dahulu, kata Hudzaifah bin al-Yaman, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, ditanya kepada Nabi oleh mereka. Adapun aku, kata Hudzaifah bin al-Yaman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan-kejelekan. Tujuannya apa? Makhafata an yudrikani, kata beliau. Saya khawatir kejelekan itu akan menimpa, takut akan menimpa diri. Sama halnya sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair. Ia mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi
Aku mempelajari dan mengenal sebuah kejelekan bukan dalam rangka untuk mengamalkan kejelekan tersebut, namun tujuannya adalah supaya terselamatkan dari kejelekan itu. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Seseorang yang tidak kenal kejelekan, tidak faham apa saja kejelekan-kejelekan tersebut, termasuk kebiasaan orang-orang al-jahiliyah dahulu, ya, dikhawatirkan ia akan terjatuh dan terjerumus ke dalamnya. Jemaah yang saya muliakan, di antara kebiasaan mereka adalah, kata para ulama, inna min akbari qawa'idihim al-ightirar bil akthar wa yahtajjuna bi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai' bi gharbatihi wa qillati ahlihi. Fa'atahum bididdi dhalik wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Berkata para ulama, di antara kaidah orang-orang al-jahiliyah yang paling besar adalah mereka tertipu dengan jumlah mereka yang besar ataupun jumlah yang banyak. Dan mereka berhujjah terhadap benarnya sebuah perkara itu dengan jumlah yang banyak. Banyaknya orang yang mengikutinya berarti ini adalah ukuran sebuah kebenaran. Dan mereka berdalil terhadap batilnya sebuah perkara karena asingnya perkara tersebut atau sedikitnya orang-orang yang mengikuti. Sedikit orang yang mengikuti berarti ini salah, keliru. Kalau banyak orang yang mengamalkannya, menjalankannya, berarti inilah sebuah kebenaran. Hampir seperempat alam jagat raya ini dari kalangan muslimin ataupun kita katakan mayoritas orang di dunia ini mengamalkannya. Berarti ini benar, jemaah yang dimuliakan Allah. Ini menurut orang-orang al-jahiliyah dahulu. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, fa'atahum bididdi dzalik. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa sesuatu yang bertolak belakang dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dan ukuran kebenaran tersebut adalah ma wafaqal haq al-Qur'an wa sunnah. Ukuran kebenaran itu adalah apa yang sesuai dengan al-haq, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, banyaknya orang yang mengikuti itu bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa jumlah yang mayoritas itu belum tentu benar, dan itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tudhi' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mengikuti wahai Muhammad kebanyakan ataupun mayoritas orang di muka bumi ini, engkau ikuti jumlah yang mayoritas, jumlah yang banyak,
maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jemaah perhatikan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan orang, mayoritas manusia, maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan praduga saja. Ayat yang barusan kita baca jemaah yang dimuliakan Allah menjelaskan kepada kita bahwa mayoritas itu bukan ukuran kebenaran, bukan. Dan tidak boleh seseorang melihat ini banyak sekali yang mengikutinya. Di seluruh penjuru negeri kita ini, Indonesia, diterima dia. Kemana saja dia pergi mengisi pengajian, orang yang datang itu penuh. Tidak cukup tempatnya. Dan di mana-mana dia diundang, pengikutnya tersebut sangat banyak, sehingga muncul ucapan dan anggapan gak mungkin orang banyak mengikuti dia kecuali kebenaran yang dia bawa. Jemaah yang saya muliakan, di dalam ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela jumlah yang mayoritas tersebut, karena itu bukan sebuah ukuran kebenaran. Datang di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Allah menyebutkan jumlah yang mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jahil tentang al-haq, jahil tentang kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencela jumlah yang mayoritas, kalau jumlah yang mayoritas tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Dan ayat-ayat yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kata para ulama, fal mizan laisa huwal kathrah wal qillah. Sehingga timbangan ataupun ukuran sebuah kebenaran itu tidak diukur dengan banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti. Tidak. Balil mizanu huwal haq. Faman kana 'alal haq wa in kana wahidan fa innahu huwal musib. Wa huwa alladhi yajibu al-iqtida'u bihi. Wa idza kanat al-kathrah 'ala batilin fa innahu yajibu rafduha wa 'adamu iqtiranu biha. Fal ibratu bil haqq. Bahkan yang menjadi timbangan jamaah yang dimuliakan Allah adalah kebenaran Al-Quran wa sunnah. Ini yang menjadi timbangan. Barang siapa yang berada di atas al-haq, Al-Quran dan sunnah, walaupun ia bersendirian, tidak banyak, sendiri dia. Di Blang Pidi ini misalnya, ia cuma sendiri saja, namun dia berada di atas al-haq, Al-Quran wa sunnah, maka ialah orang yang benar. Maka orang tersebutlah yang harus ataupun wajib untuk dicontohi, karena ukuran itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya jumlah yang banyak tersebut berada di atas kebatilan, gimana kalian ini mengatakan amalan ini tidak ada, sedangkan mayoritas manusia mengamalkannya? Hampir seluruh manusia di penjuru alam jagat raya ini mengamalkannya, menjalankannya. Mana mungkin amalan tersebut salah, keliru?
Kata para ulama, kalau seandainya jumlah yang besar itu tidak berada di atas al-haq, Al-Quran was sunnah, maka wajib untuk ditinggalkan, dijauhi, dan jangan sampai kita tertipu dengannya, karena timbangannya itu adalah al-haq, Al-Quran dan sunnah. Walihada yaqulul ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Coba lihat, ini ucapan para ulama. Ucapan yang harus kita catat dengan tinta emas. Apa kata para ulama? Kebenaran itu tidak diketahui ataupun dikenal dengan orang-orang yang membawanya. Bukan. Berarti kalau si fulan yang bawa pasti benar. Tidak. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu dikenal dengan al-haq tatkala dia membawa Al-Quran dan Sunnah. Harus dibedakan. Jangan kalau si fulan yang bawa, kalau dia itu pasti benar, tidak mungkin salah. Tidak demikian kata para ulama. Justru seseorang itu dinilai kebaikannya tersebut, kebenarannya tersebut, ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan di dalam banyak ayat tadi, menjelaskan kepada kita tentang rusaknya akidah ataupun kebiasaan orang-orang al-jahiliyah. Tatkala mereka beranggapan bahwa jumlah yang mayoritas itu adalah kebenaran. Dan kita akan baca jemaah yang dimuliakan Allah beberapa adillah yang lainnya yang menunjukkan bahwa justru terkadang jumlah yang minoritas sedikit itu adalah jumlah yang benar. Mereka adalah orang-orang yang benar tatkala mereka beriman dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, Wallahu Jalla wa Ala fima qassa 'anil umami akhbara anna al-qillata qad yakununa 'ala al-haqq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang umat-umat terdahulu. Allah mengabarkan bahwa justru jumlah yang sedikit itu adalah benar. Allah. Namun semuanya itu ditimbang dengan apa? Al-Quran, Sunnah. Jangan nanti jumlahnya minoritas, namun ya ia mengaku ada nabi yang baru. Cuma 2 orang saja. Mereka mengakui Allah menurunkan dan mengutus kepada mereka nabi yang baru setelah Nabi Muhammad. Ya, ini menyelisih kebenaran. Tidak benar yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Allah sebutkan tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, "Wa ma amana ma'ahu." Tidaklah yang beriman bersama Nabi Hud, beriman kepada Hud alaihi salatu wassalam illa qalil, kecuali jumlah yang minoritas. Sedikit jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak banyak. Yang ikut dengan beliau itu sedikit sekali. Demikian pula dengan umat-umat yang lain. Umat Nabi Lut. Demikian pula dengan Ibrahim, Nabi Musa, dengan Bani Israel yang beliau hadapi, jemaah yang dimuliakan Allah, memperolok-olok beliau.
ikut dengan beliau itu adalah jumlah yang sangat minoritas, sedikit sekali. Nuh alaihi salatu wassalam juga demikian. Beliau berdakwah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alfa sanatin illa 50 'ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun beliau berdakwah. Memang umat terdahulu umurnya itu panjang-panjang jemaah yang dimuliakan Allah. Yang ikut dengan beliau adalah sedikit. Yang naik ke atas bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam selamat. Yang tidak naik ke atas bahtera beliau semuanya tenggelam dengan air. Wa fil hadits, datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiy laysa ma'ahu ahad." Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pernah dinampakkan kepada umat-umat yang sangat banyak. Dinampakkan kepada Nabi, dan kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya ketika beliau dimi'rajkan ke langit. Tatkala beliau menjalankan ataupun menghadap Isra wal Mi'raj. Bila Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan umat-umat yang sangat banyak di hadapannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat ada seorang nabi. Ini nabi jemaah yang dimuliakan Allah. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya tersebut adalah ar-rahtu. Ar-rahtu itu adalah bilangan di atas 3, di bawah 10. Itu roh. Berarti bisa jadi 4 orang, atau 5 orang, atau 6 orang, atau 7 orang, 8 orang, atau 9 orang. Itu namanya ar-roh di dalam bahasa Arab. Cuma segitu aja jumlah pengikutnya. Tidak banyak jemaah yang dimuliakan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wal rajulan." Dan aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya tersebut cuma 1-2 orang saja, tidak banyak. Apakah kemudian kita katakan berarti nabi itu keliru, salah dia, tidak berada di atas al-haq? Apakah kita klaim demikian? Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Bahkan aku melihat ada seorang nabi, tidak ada seorang pun pengikutnya. Allah utus nabi tersebut untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, menyampaikan al-haq kepada umatnya tersebut, namun tidak ada seorang pun dari umatnya yang mau mengikuti. Semuanya membangkang, semuanya mendustai nabinya tersebut. Nah, apakah kemudian kita mengatakan bahwa nabi tersebut salah, keliru, tidak berada di atas al-haq, dan dakwahnya tersebut tidak berhasil? Jemaah yang saya muliakan, ukuran kebenaran bukan itu. Ukuran kebenaran adalah ketika seseorang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
Jemaah yang dimuliakan Allah, ini ukuran sebuah kebenaran yang kita pegang. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Kenapa harus pemahaman para ulama salaf? Ini banyak alasan disebutkan oleh para ulama. Saya tambah sedikit di luar pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Yang pertama, kenapa harus pemahaman para ulama salaf? Karena mereka adalah orang-orang yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rekomendasi kepada mereka. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya rekor Allah dan Rasul itu mencakup akidah mereka, mencakup ibadah mereka, mencakup keikhlasan mereka, pemahaman mereka, semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang paling pertama, yang paling awal masuk ke dalam agama Islam dari kalangan al-muhajirin dan juga dari kalangan al-ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, keridhaan Allah kepada para sahabat al-muhajirin wal ansar itu mencakup keridhaan Allah terhadap akidah mereka, mencakup keridhaan Allah terhadap akidah, muamalah mereka, ibadah mereka, dan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang mereka pegang. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini rekom dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mau tidak mau kita harus kembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para salafus saleh, karena itu adalah ukuran kebenaran. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Coba perhatikan ayat ini. Allah berfirman, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya petunjuk Al-Quran dan Sunnah, jelas dia selisih. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Nah, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anak paman Rasul, seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa beliau, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkan anak ini di dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan untuknya tafsirul Quran. Beliau mengatakan kalimat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maksudnya adalah mengikuti selain dari pemahaman para sahabat Nabi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, aku akan palingkan mereka kemana arah mereka berpaling, dan kami akan kembalikan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.
Ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah, tidak dimaksudkan bahwa kita yang kembali kepada pemahaman salaf ini berarti kita anti madhab. Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Silahkan di antara kita yang ingin mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, silahkan. Yang ukuran kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itu ukuran kebenaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan pendidikan kepada umat ini dengan pendidikan yang sangat baik. Beliau mengatakan, "Idza wajadtum ma fi qawli." Kalau kalian mendapati sesuatu di dalam ucapanku, pendapat, di dalam mazhab, sesuatu yang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih hadis Nabi, ataupun menyelisih kebenaran, pemahaman yang benar, beliau mengatakan, "Fadribu qawli ila al-haqid wa qadwa bi qawli Nabi." Lempar ucapanmu ke dinding, ambil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Syafi'i. Ya. Sehingga tidak dibenarkan untuk taklid jemaah yang dimuliakan Allah. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan berada di dalam neraka dan satu di antara mereka di dalam surga. Ditanyakan oleh para sahabat siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jamaah. Ditanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa al-jamaah tersebut? Beliau menjawab, ma kana alaihi ana al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang keadaannya, keadaan akidahnya, keadaan ibadahnya, keadaan muamalahnya, keadaan manhaj dan adab serta akhlaknya tersebut sama seperti keadaanku dan para sahabatku pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita dan wajibnya kita kembali kepada pemahaman generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang saya muliakan, saya simpulkan dari pembahasan kita pagi yang mulia ini bahwa ukuran kebenaran itu bukan jumlah yang mayoritas dan bukan pula sedikitnya orang yang mengikuti itu menunjukkan kesalahan dan kekeliruan. Ukuran itu semuanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah difahami oleh para ulama generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga ada faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.